crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tutor Online. Video kali ini akan membahas tentang soal kompetensi teknis ya, tahap 1 P3K untuk guru matematika. Ada beberapa soal ini sudah saya siapkan. Yang pertama soal ini ya. Jika suku pertama barisan geometri, berarti A ya ini ya. A sama dengan akar pangkat 3 dari M. Bisa ditulis juga M pangkat sepertiga. Kemudian suku kelima adalah M kuadrat. U5, ini rumusnya berarti AR pangkat 4 ya. R pangkat 4 sama dengan M kuadrat. Pertanyaannya suku ke-21. U21. Kita akan mencari nilai R-nya ya. Dengan cara membagi U5 dengan U1. Jadi U5 dibagi U1, ini kan sama dengan berarti M kuadrat dibagi M pangkat sepertiga. U5 adalah AR pangkat 4, U1-nya adalah A ya. Sama dengan M pangkat 2 kurangi sepertiga berarti ya. 2 kurangi sepertiga. Nah, seperti ini. Berarti R pangkat 4 sama dengan 1 2/3 lah ya. 2 kurangi sepertiga berarti 5/3 ya. 5/3. M pangkat 5/3. Nah, seperti ini. Pertanyaannya adalah U21. U21 rumusnya adalah A, R pangkat berapa ini? 20. A-nya adalah M pangkat sepertiga. R pangkat 20 bisa saya tuliskan begini. R pangkat 4 pangkatkan lagi dengan 5. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan M pangkat sepertiga. R pangkat 4 tadi kan ini ya. M pangkat 5/3. Berarti menjadi M pangkat 5/3 pangkatkan 5. Nah, seperti ini. Berarti nanti ketemunya M pangkat sepertiga kali M pangkat 25/3. Atau M pangkat, jumlahkan pangkatnya 26/3. 26/3 berarti berapa? 8 sisa 2/3 ya. Sama saja M pangkat 8 begini, akar seperti ini. M, ini 2, ini 3. Nah, cukup mudah ya soal ini. Jangan sampai kelewat. Soal berikutnya. Masih barisan. Diketahui barisan aritmatika U2-nya 5. U2 sama dengan 5. Masih ingat rumus U2 apa? A plus B ya. Ini 5. U4 tambah U6. U4 tambah U6 sama dengan 28. U4 adalah A plus 3B. U6 adalah A plus 5B. Sama dengan 28. Ini berarti menjadi 2A plus 8B ya. Sama dengan 28 bagi 2 semua. A plus 4B sama dengan 14. Kita eliminasi ya. Ini persamaan 1 sama persamaan 2. Berarti A plus B sama dengan 5. Yang ini A plus 4B sama dengan 14. Kita kurangkan. Ini min 3B. Ini min 9 ya. Berarti B3. B3. Masukkan ke sini nanti ketemu A-nya 2 ya. Langsung ya. A-nya 2. Pertanyaannya adalah U8 plus U9. U8 A plus 7B. U9 A plus 8B ya. Sama saja 2A plus 15B. Nah, seperti ini. A-nya adalah 2, berarti menjadi 2 kali 2 tambah 15, B-nya adalah 3. Ini 4, ini 45, berarti ketemunya 45.
9. Ini juga masih mudah ya. Jangan sampai kelewat soal seperti ini. Berikutnya, diketahui deret geometri X plus 1, X min 1, X min 5 ya. Ini belum tahu K-nya berapa. Nilai dari 2K plus 1. Berarti kita harus mencari K. K min 1 dibagi K plus 1. Ini sama dengan K min 5 dibagi K min 1 ya. Ini adalah R-nya. Kita kalikan silang ya. Sehingga ketemunya K kuadrat. Langsung saja ya. K kuadrat min 2K plus 1 sama dengan ini kalikan ini. K kuadrat min 4K ya langsung ya. Min 5. K kuadratnya kita coret. Nah seperti ini. Min 4K-nya pindah ke kiri menjadi 4K. Min 2K sama dengan min 5, min 1 ya. Satunya pindah ke kanan. Ini berarti berapa? 2K. Ini negatif 6. Berarti K sama dengan negatif 3. Berarti 2K plus 1 sama dengan? Ya 2 kali negatif 3 tambah 1. Berapa ini? Negatif 5 ya. Oke, seperti itu. Soal berikutnya. Masih deret ya. Sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian. Dan membentuk barisan geometri. Berarti N-nya 6. N-nya 6. Tali terpendek, berarti A ini ya. A-nya 6 cm. Dan terpanjang 192. Ini berarti U6. 192 cm. Panjang tali sebelum dipotong. Kita berarti mencari S6 ya. S6. Pertama kita akan mencari R-nya dulu ya. U6 rumusnya adalah AR pangkat 5. Sama dengan 192. A-nya adalah 6. Berarti R pangkat 5 sama dengan 192 bagi 6. Berapa ini? 180 bagi 6. 30. Berarti 32 ini ya. 32. Berarti R sama dengan 2. Nah, R-nya ketemu. Sekarang kita akan mencari S6. Masih ingat rumusnya apa? A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. A-nya adalah 6. R-nya adalah 2. Pangkatkan N ya. Berarti 6. Kurangi 1. Dibagi 2 kurangi 1. 2 pangkat 6, 30. Oh, 64 ya. 64 kurangi 1, 63. Berarti 6 kali 63. Dibagi 1. 6 kali 6, 36. 3 kali 6, 18. Berarti berapa ini? 378 ya kayaknya ya. 63 kali 6. Ini 8, 1. 378 ya, betul. Berarti ini adalah 378. Panjang tali semula. Sentimeter. Oke, selesai ya. Soal berikutnya. Ani menabung dengan setoran awal Rp 40 juta. Ya, ini rumusnya saya tuliskan sengaja ini. Berarti setoran awal itu MO ya. MO-nya 40 juta. Dengan bunga 12%. Ini berarti B 12% atau 0,12. Ani tidak menambah tabungan lagi setelah itu. Setelah sekian lama, tabungan Ani menjadi 50 juta. Ini berarti MA ya, MA akhir. Ini 50 juta. Berapa lamakah Ani menabung? Kita masukkan ke rumus ini ya. Logaritma MA berarti 50 per MO berarti 40 dibagi logaritma 1 plus 0,12.
sama dengan, ini berarti logaritma, sederhanakan ya, bagi 10 semua, 5/4. Bagian bawah, logaritma 1 tambah 0,12, 1,12. 1,12. Ini kalau disederhanakan paling menjadi begini ya. Logaritma 1,25 dibagi logaritma 1,12. Sudah, nggak bisa diapa-apakan lagi. Atau mungkin jadi begini. Ini bilangan pokoknya ya, basisnya. Logaritma 1,25. Oke, seperti ini. Berikutnya ya. Seorang pelari berlari dengan kecepatan 16 km per jam di 1 jam awal. Pada jam berikutnya berkurang setengahnya. Jadi ini A-nya 16 gitu ya. Kemudian U2 itu 8. Berarti U3 separuhnya lagi ya, berarti 4 dan seterusnya. Dan seterusnya. Berapa jarak terjauh pelari tersebut? Ini berarti menggunakan deret tak hingga ya. Berarti kita cari R-nya dulu. R sama dengan 8 bagi 16. Setengah ini ya. Deret tak hingga rumusnya apa? Sn, S tak hingga A dibagi 1 min R. Berarti 16 dibagi 1 kurangi setengah. Berarti setengah ya. 16 bagi setengah berarti 32. Nah, jadi maksimal dia berlari 32 km. Selanjutnya, ini lingkaran ya. Lingkaran ini merupakan lingkaran yang berpusat di titik 0. Jari-jari lingkaran tersebut adalah, jadi lingkaran itu koefisien dari X kuadrat itu harus sama dengan koefisien dari Y kuadrat. Berarti A plus 2 ini harus sama dengan 4 min A. Seperti ini. Berarti 2A sama dengan 4 kurangi 2. 2 ya. A sama dengan 1. Kita masukkan A-nya ke persamaan lingkaran. Sehingga diperoleh apa ini? 1 plus 2 berarti 3 ya. 3X kuadrat plus 4 kurangi 1 berarti 3Y kuadrat sama dengan 4 kali 1 plus 5, 9. Nah ini harus dibagi 3 semua ya. Diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Nah ini adalah R kuadrat ya. Ini adalah R kuadrat. Kalau R kuadratnya 3 berarti jari-jarinya adalah akar 3. Nah seperti itu. Yang ini ya, D ya. Soal berikutnya. Diketahui persamaan lingkaran ini dengan jari-jari 5. Persamaan lingkaran baru di pusat 0,B dengan R setengah B. Ini berarti B-nya belum diketahui ya. Tapi jari-jarinya sudah diketahui. Masih ingat rumus jari-jari lingkaran? Oke, sebelumnya kita bagi 3 dulu ya. Nih. Kita bagi 3 dulu ini, sehingga ketemunya persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2B sama dengan 0. Nah, seperti ini. Untuk mencari jari-jari, ini berarti negatif setengahnya ini ya. A sama dengan negatif setengah dari min 6. Berarti 3. Ini kalau jari-jari, ini kalau pusatnya A, B ya. Berarti B-nya 0. Maksudnya bukan B yang ini. B pusat ya. Biasanya pakai A, B. Berarti pusatnya adalah 3,0. Nah. Ini berarti A-nya 3, B-nya 0, ini adalah C-nya ya. Ini C. Ya, jari-jari rumusnya seperti ini ya. R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kurangi C ya. Kurangi C. A-nya pakai yang ini ya. Ini 3 kuadrat. Ini berarti 0 kuadrat ya. Min C-nya adalah ini. Min 2B. Min 2B. Ini adalah R kuadrat. R kuadrat
karena jari-jarinya 5, berarti R kuadrat 25 ya. Ini 25. Berarti ini 9-nya pindah ke sini ya. 25 kurangi 9 sama dengan, ini menjadi 2B. 25 kurangi 9 berapa? 16 ya. Berarti 2B sama dengan 16. Atau B sama dengan 8. B-nya ketemu nih 8. Berarti pusatnya sekarang 0,8. Jari-jarinya setengahnya B. Berarti 4 ya. Berarti persamaan lingkaran dengan pusat 0,8 dan jari-jarinya adalah 4. Rumusnya sederhana saja. Kalau mau pakai yang ini boleh. X min 0 kuadrat plus Y min 8 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Boleh juga pakai bentuk bakunya atau bentuk umumnya ya. Ini berarti jadi X kuadrat. Ini berarti menjadi Y kuadrat min 16Y plus 64. Ini pindah ruas. Min 16 sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat min 16Y. 64 kurangi 16 berarti berapa? 48 ya. Plus 48 sama dengan 0. Sudah selesai. Soal berikutnya. Diketahui persamaan elips seperti ini. Jika titik A dan B adalah titik potong elips masing-masing pada sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jarak titik A ke titik B. Masih ingat titik potong terhadap sumbu X ya? Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Jadi kalau ini Y-nya 0, kita masukkan ke elips ya. Ini kan menjadi AX kuadrat. Ini 0 semua. Ini sama dengan A kali A plus 3. Kita bagi dengan A semua. Ketemunya adalah X kuadrat sama dengan A plus 3. Atau X sama dengan plus minus ya. Akar A plus 3. Seperti ini. Kemudian ketika titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka ini menjadi A plus 3 Y kuadrat sama dengan A kali A plus 3. Coret ini A plus 3-nya. Berarti Y sama dengan plus minus akar dari A. Yang diminta yang positif ya. Ini berarti titik potong terhadap sumbu X-nya. Ini berarti akar A plus 3, 0. Titik potong terhadap sumbu Y berarti 0, akar A. Kita ambil yang positif. Kemudian jarak ya. Jarak antara titik A dan titik B. Pakai rumus jarak biasa saja ya. Jarak A dan B. Masih ingat rumusnya ya? Akar. Masih ingat ya? Ini tinggal dikurangkan saja. Berarti akar A plus 3 min 0 gitu ya. Kuadrat tambah 0 min akar A kuadrat. Nah, seperti itu. Ini berarti akarnya jadi hilang. Ini masih akar ya. A plus 3 seperti ini. Ini juga akarnya hilang. Positif ya ini ya. Plus A. Berarti ketemunya adalah akar 2A plus 3. Nah, dia. Nah, inilah jarak dari titik A ke titik B.